Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita karena hanya berkat karunia kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya dan merupakan sebuah kehormatan bagi Bapeten yang diberi waktu dan perkenanan untuk hadir dalam kegiatan launching software Indo QCT yang tentu saja sangat kita banggakan dengan launching ini. Satu kebanggaan bisa menyaksikan sebuah launching software yang dikembangkan oleh rekan-rekan di Universitas Diponegoro, khususnya di Departemen Fisika, dan ini merupakan satu bukti bahwa kita mampu untuk mengembangkan atau menguasai iptek dan mampu mengembangkan sebuah sistem perangkat lunak yang sangat bermanfaat insya Allah bagi seluruh pemanfaat radiasi pengion, khususnya untuk lembaga-lembaga atau institusi rumah sakit yang menggunakan pesawat Sinar X CT scan, khususnya dalam menjalankan apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek keselamatan radiasi. Pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saya akan membahas satu presentasi yang saya mulai dengan memperkenalkan sebenarnya regulasi terlebih dahulu. Karena memang terkait dengan pengawasan ini, tentu saja pengawasan ini didukung atau dilandasi dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga saya akan sedikit membahas, karena ini juga akan menjadi inspirasi bagi kita, bagaimana dunia internasional pada saat ini melihat pemanfaatan sumber radiasi pengion, khususnya di bidang kesehatan. Saya akan merujuk pada satu hasil konferensi internasional yang barangkali nanti ini bisa menjadi juga motivasi atau inspirasi bagi kita untuk mengembangkan hal-hal lain yang nanti insya Allah mampu dimanfaatkan oleh berbagai pihak, terutama para pengguna atau pemanfaat sumber radiasi pengion di bidang kesehatan. Dan juga pada akhir presentasi juga saya akan menyinggung tentang apa yang dilakukan oleh Bapeten dan juga sangat mungkin apa yang dikembangkan oleh rekan-rekan di Universitas Diponegoro ini juga akan bisa ikut ambil bagian dalam suatu pengembangan, pengawasan ataupun implementasi dalam aspek pengawasan pemanfaatan sumber radiasi pengion. Penggunaan pesawat Sinar X, Bapak Ibu sekalian, khususnya dalam hal ini penggunaan CT scan, itu sangat cepat perkembangannya. Hampir tidak ada rumah sakit yang minimal berskala kelas C gitu, yang tidak memiliki CT scan. Hampir semua rumah sakit, at least dengan kelas C pun sudah memiliki rumah sakit pesawat Sinar X CT scan. Jadi bisa dikatakan Bapak Ibu sekalian, hampir bahkan di level kecamatan sekalipun, insya Allah paling tidak satu CT scan bisa ditemukan. Dalam arti apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa penggunaan radiologi diagnostik ini sebenarnya bukan adalah suatu kegiatan-kegiatan yang asing bagi kita. Dan teknologi CT scan juga berkembang juga sangat cepat. Yang dimulai dari slice yang cukup minimal, sampai sekarang kita bisa dapatkan sampai 123 slice ya kalau tidak keliru. Itu bagaimana luar biasanya perkembangan teknologi untuk aspek mendiagnosa satu penyakit. Dan dapat kita lihat Bapak Ibu sekalian, hampir kita semua pernah mengalami paling tidak sekali atau dua kali untuk di ronsen minimal ya, sehingga hampir semua pasti familiar dengan bagaimana teknologi pengambilan citra untuk mendiagnosa satu penyakit. Dan salah satu untuk diagnosa ini menggunakan CT scan. Dan tadi sudah disinggung oleh Prof. Heri pada saat pembukaan tadi di awal-awal, bahwa CT scan merupakan salah satu peralatan untuk diagnosa yang memiliki potensi risiko radiasi yang barangkali kita bisa katakan paling besar ya untuk penggunaan pesawat Sinar X dalam aspek diagnosa. Ya tentu saja untuk diagnosa kita punya teknik lain di luar penggunaan pesawat Sinar X seperti penggunaan radioaktif dalam kedokteran nuklir. Namun dapat kita katakan CT scan merupakan salah satu peralatan yang memang sangat memerlukan perhatian yang sangat serius, terutama untuk memastikan kualitas citra agar potensi pengulangan pengambilan citra
dapat dihindari. Karena berarti kalau pengulangan citra, pengambilan citra dilakukan, maka berarti meningkatkan potensi risiko radiasi bagi pasien. Yang seharusnya cukup diambil satu sekali, karena citra yang dihasilkan tidak begitu baik, sehingga tidak mampu dokter untuk bisa membaca citra dengan tepat, kadang-kadang harus dilakukan 2 kali misalnya. Nah, ini perlu satu pendekatan tertentu untuk memastikan citra ini bisa diperoleh dengan hasil yang baik. Saya akan mulai dari pemaparan halaman pertama, kalau tidak salah itu gambaran tentang regulasi Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi aspek pemanfaatan sumber radiasi pengion karena memang memiliki potensi risiko radiasi bagi masyarakat, terutama bagi pasien yang secara langsung mendapatkan radiasi, maka kegiatan penggunaan radiasi pengion ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di tingkat undang-undang, kita sudah mengenal ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenagaan nukliran. Di dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa setiap pemanfaat, ya, ini pemanfaat yang menggunakan teknologi nuklir termasuk dalam penggunaan sumber radiasi pengion. Ini wajib betul-betul memperhatikan aspek keselamatan. Nah, bagaimana pendekatan-pendekatan keselamatan itu dijelaskan lebih rinci dan salah satunya itu dilakukan lewat mekanisme proses mendapatkan otorisasi dari pemerintah dalam penggunaan radiasi tersebut. Otorisasi ini bentuk pemberian kewenangan. Kewenangan ini diberikan hanya bagi pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi dan fasilitas yang memadai bahwa kegiatan tersebut betul-betul dapat dipastikan keselamatan radiasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, otorisasi ini diberikan dalam bentuk izin, salah satu bentuk instrumennya. Jadi kalau diberikan izin, maka artinya pemerintah telah mengakui atau memberikan kewenangan untuk dapat institusi tersebut untuk bisa melakukan aktivitas penggunaan radiasi. Dan juga bentuk pengakuan bahwa fasilitas telah memenuhi standar-standar ataupun persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 97, juga saat ini Bapak Ibu sekalian, kita memiliki satu perundangan yang sejak tahun 2020 itu saya yakin Bapak Ibu mestinya paling tidak terdengar selintas, ya, mengikuti kalau nonton TV, dengar berita gitu ya. Paling tidak tahu gitu ya, pernah mendengar ini. Walaupun mungkin belum familiar bahwa ternyata undang-undang ini juga mengatur aspek ketenagaan nukliran, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, jadi kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu biasanya kalau Bapak Ibu nonton TV ya, atau mendengar berita biasanya mungkin itu mengikuti kehebohan-kehebohan dalam masalah beberapa substansi gitu ya. Namun dapat dilihat bagaimana satu perubahan yang sangat besar lewat Undang-Undang CK, yaitu simplifikasi, penyederhanaan dan percepatan dalam pelaksanaan perizinan itu juga sudah dinyatakan di dalam Undang-Undang CK ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari undang-undang kita punya beberapa peraturan pelaksana. Saya tidak membahas banyak peraturan di sini. Yang saya munculkan adalah satu peraturan yang berkaitan dengan isu proteksi dan keselamatan radiasi, yaitu peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2007 tentang keselamatan radiasi dan keamanan sumber radioaktif. Ini merupakan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 97 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Ketenagaan Nukliran. Di dalam peraturan pemerintah ini mengatur tentang aspek persyaratan keselamatan radiasi secara umum, baik penggunaan radiasi dalam bidang kesehatan, industri maupun dalam aspek penelitian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin mengetahui bagaimana sebenarnya mengatur keselamatan radiasi, bisa salah satunya merujuk pada peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2007 ini. Kemudian Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, juga menerbitkan beberapa regulasi yang lebih teknis, lebih rinci, yang diantaranya Bapak Ibu sekalian, yaitu peraturan Bapeten nomor 4 tahun 2020. Ini merupakan peraturan pengganti dari peraturan Kepala Bapeten nomor 8 tahun 2011. Ya, berkaitan dengan secara khusus mengatur secara detail teknis aspek-aspek keselamatan dalam penggunaan pesawat Sinar X radiologi diagnostik dan intervensional. Dan
Tentu saja beberapa peraturan-peraturan lain juga dirujuk dalam aspek keselamatan ini, tetapi dapat kami sampaikan paling tidak minimal peraturan yang muncul ditampilkan di layar ini sangat berkaitan erat dengan bagaimana pemenuhan persyaratan keselamatan radiasi dalam penggunaan pesawat Sinar X untuk radiologi diagnostik. Nah, saya sedikit ingin mengambil satu substansi dalam peraturan pemerintah ini, Bapak Ibu sekalian, yang mengacu tentang salah satu persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan aspek keselamatan. Jadi kalau dilihat dalam peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2007, itu ada 4 syarat Bapak Ibu sekalian. Ada persyaratan manajemen, ya, itu persyaratan teknis, persyaratan proteksi radiasi, dan terkait dengan aspek verifikasi keselamatan. Saya akan mengambil satu aspek saja, karena kebetulan topik kita pada hari ini bicara tentang IndoQCT, sehingga saya ambil yang sangat relevan terhadap isu yang kita sama-sama ketahui launching IndoQCT ini. Pertama adalah bahwa persyaratan proteksi radiasi itu dibagi atas 3 hal, ya. Yang pertama adalah persyaratan justifikasi. Justifikasi ini berbicara tentang bahwa setiap pemanfaatan sumber radiasi pengion itu wajib dipastikan bahwa manfaat ketika kita menggunakan sumber radiasi pengion ini jauh lebih besar daripada resiko yang mungkin muncul dalam penggunaan radiasi tersebut. Harus lebih besar, tidak boleh sama. Resikonya sama, itu nggak boleh, cari teknologi lain. Tetapi kalau dirasakan teknologi ini bahwa jauh manfaatnya lebih besar daripada risiko yang mungkin diterima, maka itu terjustifikasi untuk kita manfaatkan. Prinsip ini wajib dipenuhi, baik di level ketika memutuskan apakah kita mau menggunakan pesawat Sinar X untuk diagnosa atau tidak, itu di level pemerintah pun sudah dilakukan itu. Makanya penggunaan pesawat Sinar X CT scan itu justify. Di level regulasi, pemerintah memutuskan ini justify. Namun nanti paling tidak di level operasionalnya, seorang dokter pun nanti akan melakukan proses justifikasi. Apakah untuk penggunaan diagnosa penyakit ini, saya ingin memastikan penyakit ini, saya pilih teknik menggunakan ultrasound atau cukup pesawat Sinar X, atau menggunakan teknik yang lain, itu juga diputuskan pada level-level tertentu. Yang kita kenal juga implementasi prinsip justifikasi pada level-level operasionalnya. Dan ini adalah prinsip yang wajib dipatuhi sebagaimana amanat dalam peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2007. Kemudian ada prinsip yang kedua, yaitu limitasi dosis. Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa radiasi itu memberikan risiko bahaya tertentu jika tidak dikelola dengan baik, maka ada batasan-batasan dosis yang harus kita gunakan untuk mengendalikan penerimaan dosis bagi masyarakat maupun bagi pekerja radiasi. Pekerja radiasi ini seperti personel-personel yang terlibat di dalam kegiatan penggunaan radiasi tersebut. Untuk limitasi dosis, ada pembatasan dosis yang diterima oleh individu, itu hanya berlaku Bapak Ibu sekalian dalam konteks dia seorang personel, pekerja, atau tenaga kesehatan ataupun tenaga medik yang terlibat dalam kegiatan penggunaan sumber radiasi. Itu dikenal adanya pembatasan dosis. Tidak boleh lebih rata-rata tiap tahun dalam rentang 5 tahun itu melebihi 20 milisievert. Average 20 milisievert dalam setiap tahun dalam rentang 5 tahun, sehingga total dalam 5 tahun itu hanya diperkenankan hanya 100 milisievert. Itu bagi individu yang masuk kepada kategori pekerja radiasi. Namun untuk masyarakat itu hanya diperkenankan menerima radiasi dari berbagai sumber radiasi, yaitu 1 milisievert saja. Jadi kalau Bapak Ibu tidak masuk ke fasilitas radiasi, ya misal kalau bukan sebagai tenaga medik atau tenaga kesehatan yang memang terlibat dalam penggunaan radiasi, hanya boleh menerima 1 milisievert saja dalam 1 tahun. Kenapa angka ini harus dijaga? Yaitu untuk mengendalikan risiko yang mungkin bisa diterima oleh individu tersebut. Sekarang berkaitan dengan pasien. Pasien jelas tidak pekerja radiasi, ya namanya juga pasien. Tetapi juga bukan anggota masyarakat dalam perspektif proteksi radiasi. Seorang pasien agak berbeda. Kita tahu bukan pekerja radiasi,
tetapi dia pun bukan dalam kategori anggota masyarakat dalam perspektif proteksi radiasi. Pasien itu bagian yang tersendiri. Untuk konteks ini, maka pasien tidak mengenal istilah nilai batas dosis. Artinya, apakah boleh pasien menerima seberapa apapun? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Meskipun nilai batas dosis itu tidak dikenal untuk pasien, tetapi tidak berarti pasien itu dapat menerima berapapun kita mau berikan. Maka ada prinsip ketiga yang diperkenalkan dalam aspek proteksi radiasi, yaitu optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi. Untuk optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi, ini berlaku untuk semua kategori individu. Jadi pekerja misalkan, personel, tenaga medik, tenaga kesehatan yang terlibat, walaupun mengenal nilai batas dosis Bapak Ibu, bisa menerima sampai 20 milisievert rata-rata dalam 1 tahun, tapi tidak berarti bahwa kita akan mendorong untuk mengambil jatah 20 milisievert tersebut tentunya. Ya, tidak ada yang mau karena boleh 20 milisievert, ya saya nggak apa-apa deh diterima 20 milisievert. Jadi saya bekerja tanpa menggunakan peralatan proteksi apapun, ya tanpa melakukan prosedur-prosedur yang benar untuk bisa menjaga radiasi yang diterima. Tidak demikian. Tentu saja kita akan mendorong upaya seoptimal mungkin agar penerimaan radiasi yang kita terima, meskipun dimungkinkan untuk sampai 2 milisievert, kita tidak akan mau mengambil jatah itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita melakukan proses optimisasi proteksi dengan berbagai pendekatan, melakukan berbagai tindakan sesuai dengan prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri, ya, mengatur waktu penggunaan radiasi seminimal mungkin. Nah, itulah yang akan dilakukan sehingga apa? Jatah yang 20 milisievert itu kita tekan serendah-rendahnya untuk seminimal-minimalnya. Itu bisa dilakukan oleh pekerja radiasi atau kita kenal ya tenaga kesehatan, tenaga medik atau yang siapapun yang terlibat dalam penggunaan radiasi. Itu yang dikenal juga dengan istilah ALARA. Saya yakin prinsip ALARA ini sangat familiar bagi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana upaya kita untuk menekan penerimaan radiasi serendah-rendahnya yang mungkin dapat kita terima. Kemudian bagi masyarakat bagaimana? Individu sebagai masyarakat juga berlaku ketentuan optimisasi. Jadi jangan sampai saya kan boleh 1 milisievert, berarti saya melenggang saja untuk masuk ke fasilitas radiasi, ada radioaktif di sana, saya tinggal bawa survei meter untuk mengukur seberapa besar diterima, ya saya ambil jatah 1 milisievert. Gitu ya. Juga tidak. Tetap kita upayakan optimisasi proteksi radiasi. Nah, bagaimana pasien Bapak Ibu sekalian? Pasien ini adalah individu yang secara langsung memang disengaja ya, untuk menerima radiasi karena memang ada hal yang ingin dilakukan terhadap pasien, yaitu untuk mendiagnosa. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian juga tahu ya, untuk penggunaan radiasi pengion ini juga ada untuk pengobatan atau treatment. Ya, untuk pengobatan kanker, salah satu teknik yang digunakan adalah penggunaan radioterapi. Ya, tapi kita tidak akan bahas pada kesempatan ini. Nah, ini penggunaan radiasi. Prinsip nilai batas dosis bagi pasien tidak berlaku. Karena apa? Ya tergantung kebutuhan. Karena kalau kita batasi untuk pasien sebagaimana anggota masyarakat, kalau butuhnya harus lebih dari 1, ya memang harus diterima. Tetapi kembali lagi, ada prinsip justifikasi tadi. Jadi prinsip justifikasi, prinsip optimisasi ini satu hal yang perlu diterapkan dalam konteks di pasien. Jadi meskipun tidak ada nilai batas dosis, maka optimisasi proteksi radiasi ini diterapkan. Bagaimana upaya kita bisa mendapatkan citra klinis yang diambil dari proses diagnosa itu bisa kita terima sebaik-baiknya, tapi dengan dosis yang kita upayakan serendah-rendahnya. Maka di konsep optimisasi proteksi radiasi ini Bapak Ibu sekalian, itu untuk pasien dikenal optimisasi proteksi radiasi. Nah, di dalam konteks penerapannya Bapak Ibu, untuk pasien itu ada dikenal dengan istilah, kalau dalam istilah bahasa Inggris, Diagnostic Reference Level atau DRL, tetapi dalam bahasa Inggris dokumen-dokumen regulasi kita kenal dengan istilah tingkat panduan diagnostik.
Jadi ini bukan nilai batas dosis. Ya, ini bukan nilai batas dosis, tetapi suatu nilai yang dianggap ya, sebagai rujukan, sebagai panduan bagi siapapun yang menggunakan sumber radiasi untuk kepentingan diagnosa, bahwa angka ini adalah angka yang bisa dikatakan cukup memadai menggambarkan proteksi bagi pasien dalam konteks pengambilan citra terbaiknya. Jadi kalau misalnya DRL ini sifatnya sangat dinamis sifatnya Bapak Ibu sekalian, ya, karena sangat bergantung dengan teknologi, ya, jenis pemeriksaan, juga sangat bergantung kepada teknik dalam pengambilan citra. Namun demikian DRL ini bisa menjadi panduan. Apakah penerimaan dosis yang diterima oleh pasien untuk pengambilan sebuah citra tertentu itu bisa dikatakan satu dosis yang dapat diterima. Jadi sifatnya rujukan saja. Ya. Tetapi ini sangat penting Bapak Ibu sekalian untuk penerapan optimisasi proteksi. Bagaimana kita berupaya melindungi pasien yang menjadi tanggung jawab kita, kalau Bapak Ibu sekalian memang secara langsung melayani pasien, bahwa mereka meskipun harus menerima radiasi untuk bisa mendapatkan citra untuk kepentingan diagnosa, tetapi mereka pun kita upayakan menerima risikonya serendah-rendahnya lewat yang kita sebut dengan tingkat panduan ini. Nah, terkait dengan tingkat panduan ini Bapak Ibu, itu hanya berlaku untuk diagnosa saja. Sedangkan untuk terapi, ya, kita tentu saja tidak mengenal tingkat panduan di sini. Jadi untuk diagnosa saja, karena memang untuk pengambilan citra itu bisa distandarisasi, kemudian angka-angka tertentu bisa kita standarkan, ya, yang kita kenal dengan istilah tingkat panduan. Nah, berkaitan dengan hal ini Bapak Ibu sekalian, Bapeten telah mengeluarkan beberapa dokumen, ya, atau keputusan Kepala Bapeten terkait dengan tingkat panduan ini. Dan tingkat panduan ini menarik Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kita mengenal tingkat panduan ini atau DRL ini dengan istilah sekarang. Dulu istilahnya kalau di dalam dokumen Badan Energi Atom Internasional yang biasa kita rujuk ya oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir, karena kita mengacu kepada rekomendasi yang dikeluarkan Badan Energi Atom Internasional, dulu istilahnya itu guidance level istilahnya. Yang bisa kita temukan dalam Basic Safety Standard nomor 115 ya, atau Safety Standard nomor 115. Tapi dengan perkembangan rekomendasi muncul Basic Safety Standard yang baru, maka istilah guidance level ini diganti dengan istilah diagnostic reference level. Tetapi secara substansi nggak jauh berbeda, ya pengertiannya yang sama. Gitu. Nah kita sejak itu Bapak Ibu sekalian mengadopsi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Energi Atom Internasional, dan tentu saja kita melakukan berbagai adaptasi, dan adopsi ini menyebabkan atau berimplikasi kita di dalam peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2007 itu kita nyatakan adanya tentang tingkat panduan ini. Dan wajib kita kembangkan, dan janji kita juga di dalam PP 33 kita akan kembangkan itu untuk tingkat panduan itu. Ya, yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menetapkan ini. Dan sejak itulah Bapak Ibu sekalian, ya kalau sejak berarti peraturan pemerintahnya keluar di tahun 2007, sejak itu kita bergerak untuk menuju memiliki tingkat panduan sendiri. Karena sebelum itu Bapak Ibu, sampai sekitar tahun 2000-an belasan gitu ya, kita menggunakan tingkat panduan yang dikeluarkan oleh Badan Energi Atom Internasional. Yang tingkat panduan itu diperoleh secara level internasional. Namun dengan adanya peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2007, kita juga berupaya untuk bisa membangun tingkat panduan sendiri yang kita kembangkan secara nasional. Nah, akhirnya kita bisa menerbitkan dua peraturan keputusan yang secara pelan-pelan ya, kita ini karena memang tidak mudah untuk mengumpulkan, mengkoleksi data-data dosis yang diterima oleh pasien untuk berbagai jenis-jenis pemeriksaan. Nah, ini ada dua keputusan yang sudah dikeluarkan, dan insya Allah dalam tahun 2023 ini juga akan dikembangkan untuk gigi ya, dan juga untuk mamografi. Sedangkan untuk pemeriksaan jenis yang lain itu sudah kita mulai, sudah diterbitkan. Nah, bagaimana ini bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian? Kita bisa membuat tingkat panduan sendiri, kita kembangkan tingkat panduan sendiri yang tidak lagi mengacu kepada tingkat panduan yang dikeluarkan IAIAS yang berlaku secara internasional.
karena data-data yang mereka kolek bisa jadi itu merupakan ya memang dikumpulkan dari berbagai negara-negara anggota, terutama dari negara-negara maju. Nah, yang kita miliki ini sekarang adalah secara pelan-pelan adalah yang kita produksi secara nasional. Dari data-data yang kita kumpulkan secara nasional, dari berbagai rumah sakit ya, yang ada di wilayah Republik Indonesia. Nah, ini pengumpulan datanya Bapak Ibu sekalian, ini memang perlu kita lakukan. Kalau kita minta secara sukarela Bapak Ibu ngumpulin data ini, kadang-kadang agak susah-susah mudah juga. Kita ajak rumah sakit, tolong dikumpulkan supaya kita ini agak susah-susah mudah gitu ya. Namun sedikit agar ini berjalan dengan baik Bapak Ibu sekalian untuk bisa kita mengkolek data ya, dan juga hal yang penting memang data ini untuk bisa kita manfaatkan bagi keselamatan tidak hanya personel yang dalam konteks ini pasien, ini perlu kita harus bersama-sama Bapak Ibu sekalian untuk bisa saling bersinergi, berkolaborasi bersama-sama untuk membangun suatu sistem untuk kita bisa memastikan pasien-pasien yang menerima radiasi itu betul-betul terjamin keselamatannya. Dan ini tidak hanya peran badan pengawas, harus sama-sama. Dari sejak institusi termasuk juga Universitas Diponegoro, institusi akademik, penelitian, gitu, semua harus ikut ambil bagian dan juga rumah sakit. Maka dalam konteks ini Bapak Ibu, kami mengajak rumah sakit untuk bisa mengkolek data, melakukan pembuatan rekaman data-data dosis yang nanti dikolek di sistem di Bapeten. Nah, ini kami nyatakan di dalam satu peraturan perundang-undangan. Dan salah satu hal ini kita masukkan dalam peraturan Bapeten nomor 4 tahun 2020. Dan ini kita udah nyatakan bagaimana kewajiban dari pihak pengguna sumber radiasi pengion, dalam hal ini di rumah sakit, itu harus membuat satu rekaman data dosis pasien. Dan kemudian rekaman data dosis pasien ini dilaporkan kepada badan pengawas. Itu ketentuan yang ditetapkan. Ya tentu saja ini dilakukan tidak serta-merta secara strict ya, tetapi dengan berbagai pendekatan-pendekatan pembinaan ya, bagaimana memahamkan bahwa data ini sangat penting bagi kita secara nasional agar kita pemanfaatan sumber radiasi ini terutama untuk digunakan pasien betul-betul kita bersama-sama ini untuk menjamin keselamatan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita telah lakukan berbagai pengembangan sistem ya. Yang kita kembangkan di sini kita kenal dengan istilah SIINTAN, Sistem Informasi Data Pasien. Yang mula-mula Bapak Ibu sekalian ketika kita mengkolek data itu manual pertama Pak. Kita buat dalam Excel. Tolong teman-teman ini kita kirimkan data format dalam bentuk Excel ke beberapa rumah sakit volunteer awalnya, beberapa rumah sakit besar ya. Kemudian kita buat format bagaimana menyajikan data pasien. Itu kita kolek dalam bentuk manual awal-awalnya. Namun sambil berjalan, kemudian Badan Pengawas Tenaga Nuklir juga mencoba mengembangkan sistem untuk mengkolek data ini yang bisa diakses oleh seluruh rumah sakit melalui website sehingga bisa di-upload saja datanya ya, dan diisi saja di-upload di sana. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian itu cukup membuahkan hasil ya di tahun 2017. Misalnya di sini kita melakukan pengembangan sebenarnya dari sejak tahun 2003 ya, tadi saya katakan sejak keluar sistem rekomendasi untuk bisa memiliki tingkat guidance ini kita udah kolek data secara cuman belum didedikasikan untuk tingkat panduan memang. Tetapi sejak tahun 2007 kolek data ini lebih terkoordinir dengan baik dan dimulai secara manual. Dan terakhir kita pengembangan terakhir di tahun 2018. Dan itu kita udah bisa mengkolek data berbagai rumah sakit. Dan akhirnya kita bisa menerbitkan sebuah keputusan Kepala Bapeten dengan mengeluarkan, kita sudah mengkolek data pasien, data dosis pasien, itu kita bisa sudah mengeluarkan keputusan Kepala Bapeten terkait dengan beberapa tingkat panduan yang berlaku untuk satu jenis pemeriksaan. Tadi saya lebih banyak bicara tentang bagaimana regulasi di negara kita ya. Tetapi untuk lebih memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua, saya ingin merujuk pada hasil satu konferensi internasional di tahun 2012 yang berkaitan dengan Radiation Protection in Medicine dilaksanakan di Jerman. Dan ini kenapa cukup menarik? Karena di hasil konferensi ini
itu dikeluarkan satu keputusan ataupun rekomendasi dalam hal ini, yang dimana rekomendasi ini ada 10 rekomendasi yang kita sebut sebenarnya di sini adalah Bonn Call for Action. Bonn ya nama kota di Jerman, jadi Bonn Call for Action. Bisa dikatakan panggilan Bonn untuk kita melakukan suatu aksi bersama. Nah, ini ada 10 hal yang sangat penting berkaitan dengan isu bagaimana peningkatan proteksi radiasi di dalam bidang kesehatan. Ini tujuan konferensi ini sebenarnya untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai persoalan proteksi dalam bidang kesehatan. Jadi memang berkumpul dari seluruh negara untuk menjelaskan persoalan proteksi radiasi khususnya dalam bidang kesehatan. Dan hasil ini keluar satu rekomendasi yang menyinggung tentang bagaimana peran tanggung jawab berbagai pihak berkaitan dengan aspek proteksi radiasi. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saya hanya akan merujuk 2 rekomendasi dari 10 rekomendasi yang diberikan. Dari 10 rekomendasi. Kenapa 2 rekomendasi ini? Karena sangat berkaitan dengan apa yang kita launching pada hari ini, yaitu Indo-QCT. Dan dari aspek konferensi ini, ya diperoleh satu keputusan atau rekomendasi dengan yang kita sebut dengan Bonn Call for Action, yang tujuannya adalah untuk penguatan proteksi radiasi, ya. Kemudian untuk memastikan pemanfaatan sumber radiasi, ya, itu betul-betul dapat semaksimal mungkin dengan tentu saja risiko serendah-rendahnya. Ya. Kita manfaat paling besar kita terima, tapi risiko serendah-rendahnya. Kemudian juga untuk membantu mengintegrasikan isu proteksi radiasi dengan aspek sistem pelayanan kesehatan, Bapak Ibu sekalian. Ini sangat menarik. Karena bisa jadi selama ini proteksi radiasi itu isu tersendiri, sistem pelayanan kesehatan itu berdiri sendiri. Nah, ini akan lewat Bonn Call for Action ini diupayakan bagaimana 10 rekomendasi ini mampu mendorong atau menjembatani integrasi aspek proteksi radiasi dalam sistem pelayanan kesehatan. Kemudian yang menarik juga peningkatan dialog, ya, dengan maksud dialog ini adalah bagaimana komunikasi antara pasien dan masyarakat, ya, terkait dengan isu-isu proteksi radiasi, dan juga meningkatkan keselamatan dan kualitas prosedur penggunaan radiasi. Jadi inilah tujuan dari kenapa Bonn Call for Action itu diterbitkan atau direkomendasikan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa salah satu hasil atau rekomendasi, jadi ada 10 rekomendasi, saya akan rujuk hanya 2 saja. Yaitu pertama adalah peningkatan implementasi prinsip optimisasi proteksi radiasi. Ini salah satu yang direkomendasikan dalam Bonn Call for Action. Yang diantaranya di sini melalui yaitu memastikan penerapan penggunaan dan pemutakhiran secara reguler terhadap tingkat panduan diagnostik ini. Jadi ini sangat-sangat penting untuk kita rujuk bersama. Yang kedua adalah berkaitan dengan meningkatkan ketersediaan informasi, ya, terkait dengan paparan medik. Jadi di satu sisi kita mendorong bagaimana peningkatan implementasi, optimisasi, tetapi juga penyediaan informasi, data berkaitan dengan paparan medis ini perlu dilakukan. Yang salah satunya ya mengumpulkan data dosis dan tren paparan medik. Dan ini sangat diperlukan tentu saja sebagai data atau informasi untuk memutuskan atau mengambil sebuah kebijakan dalam aspek kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber radiasi pengion di bidang kesehatan. Nah, ini tadi saya sudah singgung tentang si Intan, ya. Jadi sifatnya untuk mengumpulkan data, seluruh data-data dosis pasien yang nanti akan diolah untuk bisa ditetapkan tingkat panduan diagnostik. Bagaimana dengan Indo-QCT? Bapak Ibu sekalian, ketika saya coba menyiapkan presentasi ini, saya terus terang coba men-share berbagai informasi. Ya, alhamdulillah saya bisa, ternyata Indo-QCT ini sudah dipublish cukup baik, ya, dan kita di YouTube juga bisa temukan. Dan saya melihat, Bapeten melihat Indo-QCT ini betul-betul luar biasa dan insya Allah akan memberikan kontribusi besar, ya, untuk bagaimana kita bisa memastikan penerapan optimisasi proteksi ini berjalan dengan baik.
Ketika saya mencari IndoQCT ini atau mempelajari IndoQCT ini, saya menemukan sebenarnya ternyata bukan hanya IndoQCT yang sudah dicapai oleh teman-teman Universitas Diponegoro. Ternyata juga ada IndoCity ya, kalau tidak keliru. Ya, jadi IndoCity juga ada yang memang fokus pada tentang data dosis gitu ya, dosis pasien. Kemudian dikembangkan IndoQCT untuk khusus proses melakukan pengukuran kualitas citra dari CT scan. Dan ini tentu saja sangat beriringan atau sangat bersesuaian dengan apa-apa yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk juga misi yang diemban oleh Bapeten untuk bisa memastikan aspek keselamatan pasien. Bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, seandainya kita di CT tanpa kita ketahui kualitas citra yang dihasilkan memenuhi standar, tentu sangat mungkin pembacaan citra yang dihasilkan oleh dokter barangkali bisa jadi ada kesalahan, mungkin bisa jadi kesalahan atau kesulitan dalam menentukan diagnosa penyakit. Akibatnya apa Bapak Ibu sekalian? Bisa jadi instruksinya adalah tolong ambil lagi citranya. Berarti pengulangan. Ketika terjadi pengulangan berarti ada penambahan radiasi. Kalau seandainya itu terstandarisasi, dilakukan kegiatan kendali mutu yang konsisten, maka itu bisa dihindari. Nah ini saya lihat, saya coba simpulkan sebenarnya banyak fitur-fitur atau kelebihan-kelebihan yang dibangun di dalam IndoQCT. Namun paling tidak ada 3 poin yang saya ambil dalam informasi tersebut. Yaitu pertama, perangkat lunak yang dikembangkan ini untuk mengevaluasi kualitas citra CT, sebagaimana juga sudah disampaikan tadi. Kemudian menyediakan fitur yang terintegrasi untuk pengukuran berbagai parameter kualitas citra yang menggunakan berbagai jenis phantom. Jadi berbagai jenis phantom yang tersedia di pasar atau dari manufacturer itu telah diakomodasi di dalam perangkat lunak IndoQCT ini. Sehingga ini tentu saja satu benefit atau keuntungan bagi Bapak Ibu untuk nanti memanfaatkan IndoQCT ini jika Bapak Ibu mempunyai beberapa jenis CT scan atau penggunaan phantom. Kemudian memiliki kemampuan untuk mengukur berbagai parameter atau variabel kualitas citra dari citra klinis pasien. Dan ini juga sangat menarik dan saya kira ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tentu pada kesempatan ini saya tidak ingin menghilangkan kesempatan untuk mengucapkan selamat bagi Universitas Diponegoro, terutama Departemen Fisika, tim peneliti yang telah mengembangkan ini dan merupakan satu capaian yang luar biasa. Insya Allah ini akan menjadi satu inspirasi Bapak Ibu sekalian, satu dorongan untuk terus mengembangkan berbagai perangkat lunak yang nanti bisa dimanfaatkan untuk kepentingan proteksi radiasi di bidang kesehatan. Nah, saya paling tidak Bapak Ibu sekalian, ini saya kira tidak sebatas 2 poin ini terkait dengan bagaimana manfaat IndoQCT dan juga kemungkinan di masa depan gitu ya. Pertama saya melihat bahwa IndoQCT ini bisa dijadikan salah satu opsi atau pegangan bagi kita semua atau perangkat lunak bagi kita untuk sebagai instrumen untuk kendali mutu. Yang dalam hal ini tentu saja yang kita maksudkan adalah implementasi kewajiban untuk melakukan optimisasi proteksi radiasi sebagaimana diamankan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi ini bisa sangat bermanfaat bagi kita semua yang bagi Bapak Ibu tentu saja yang berada di rumah sakit ini bisa digunakan dengan sebagai salah satu instrumen yang bisa Bapak gunakan untuk melakukan proses kegiatan kendali mutu untuk pelayanan penggunaan radiasi pengion khususnya untuk CT misalnya. Namun saya melihat juga sebagaimana di dalam presentasi awal kami memperkenalkan ada satu sistem yang sudah dikembangkan oleh Bapeten dalam mengkoleksi data yaitu SIINTAN. Saya melihat ini satu kesempatan yang luar biasa, kemungkinan yang sangat besar. Bagaimana berbagai pengembangan sistem yang dikembangkan oleh perguruan tinggi, termasuk dalam hal ini adalah IndoQCT, itu bisa ikut atau berintegrasi ya, dengan berbagai sistem-sistem yang sudah dikembangkan. Yang salah satunya di sini adalah SIINTAN. Ya, bagaimana nanti integrasinya, nanti kita bisa coba bahas bersama, sehingga nantinya bagaimana IndoQCT ini juga bisa memberikan kontribusi besar untuk kebutuhan dalam aspek pengawasan pemanfaatan sumber radiasi pengion. Dan tentu saja saya yakin karena memang eranya adalah era integrasi saat ini Bapak Ibu sekalian, karena memang tidak
bisa kita mengandalkan kita sendiri untuk mengembangkan sebuah sistem yang sangat besar. Kita harus berkolaborasi, kita harus menggunakan berbagai sumber daya yang ada sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, namun dengan kita bersama dan mampu mengintegrasikan hasil-hasil yang kita sudah capai, insya Allah kita akan mempunyai satu sistem yang besar, sistem yang bisa dimanfaatkan oleh kita semua di level nasional. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian presentasi saya ini, yang barangkali mungkin tadi saya sudah diingatkan bahwa cukup lama. Saya tadi pikir mungkin 30 menit doang ya, tapi tanpa sadar gitu bahwa presentasi ini cukup panjang. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala mungkin ada kekhilafan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.